Nama saya Abbas, saya sebagai tim kreatif di Racun Kota. Halo, saya Ilman dari Racun Kota, yaitu saya sebagai promotor. Perkenalkan, nama saya Iwe, saya di acara Racun Kota sebagai perlengkapan. Kenalin, nama saya Ayel, saya sebagai keuangan atau bendahara di Racun Kota Kolektif. Sejak tahun 2022, kalau bulannya itu kurang inget ya, pokok ingat saya itu bareng anak-anak rusak di Pamekasan sendiri. Waktu itu pasca COVID-19 dan karena minimnya hiburan di Pamekasan, saya sama teman-teman membentuk kolektif. Nah, tapi terlaksanakannya acaranya itu dari 18 September 2024. Yang terpenting untuk venue membuat gigs itu ruangan yang cukup dan tempat yang masuk dalam tema waktu pembuatan acara. Intinya masuk dengan konsep gigs tersebut. Untuk selama menjalankan acara gigs itu sering penolakan. Ya karena musiknya itu ya urak-urakan. Jadi masyarakat itu menanggapinya hal negatif. penolakan tentu saja banyak sekali dari pihak aparat, dari ormas, dari tetangga di sekitar venue. Yang membuat saya tetap semangat karena saya sendiri sangat menyukai musik-musik underground dan teman-teman juga yang saling melengkapi membuat semangat. Ingin mengenalkan kota kita kepada kota-kota yang lain bahwa di Pamekasan itu ada acara seperti gigs atau acara underground. Agar bisa mengenalkan gigs atau event hardcore atau underground ini kepada masyarakat Pamekasan yang minim pengetahuan tentang itu. Harapan saya sedikit saja agar perizinan dipermudah, simple saja, agar perizinan dipermudah dan musik-musik underground ini tidak dicap negatif, tidak dicap nakal. Juga harapannya semoga di kota-kota di Madura bisa membuat acara yang lebih dari Racun Kota. Ininya agar lebih banyak band-band hardcore, punk dan semacamnya, dan jangan lupa untuk mensupport band lokal di Pamekasan. Harapannya ya, mungkin harapannya untuk teman-teman yang masih SMA atau Gen Z sebutannya untuk bisa bikin acara. Jadi bukan cuma rusak dan Racun Kota aja. Mungkin bisa bikin acara yang lebih dari Racun Kota. Itu aja sih. Harapan saya tentang skena underground ke depannya, saya tidak akan pernah mati dalam membuat acara sampai kapanpun, karena itu juga membuka hati para penggemar-penggemar atau penggerak-penggerak yang lain, memberikan semangat untuk selalu membuat acara, karena sangat penting bagi teman-teman atau kalangan-kalangan pemuda yang menyukai musik underground agar tetap selalu semangat atau tidak membuat kota ini terasa mati. Kalau aku sih awal mula suka musik punk yang tendensinya lebih ke hardcore punk sih, barangkali salah satunya itu Takbir punk. Takbir. Oh ya, mereka salah satu band dari Maroko yang
yang mengangkat isu-isu keperempuanan. Bahkan barangkali orang-orang masih belum tahu bahwa di Maroko dulu kaum perempuan itu masih dipagerin untuk bagaimana berekspresi secara bebas. Artinya takdir menciptakan musiknya untuk menyuarakan bahwa perempuan bisa loh berekspresi dengan bebas. Seperti itu. Mungkin secara umum ya, musik keras. Pertama kali saya mendengarkan musik-musik keras itu pas SMP. Tiap hari saya dengerin di rumah didengerin oleh kakak saya waktu itu SID, band punk Bali, band punk rock Bali. Kok asik gitu, kok penuh spirit gitu. Jadi keterusan hingga akhirnya dengerin musik rock, musik rock dulu, Guns N' Roses segala macam, terus ngulik lebih jauh lagi ke scene 90-an, grunge seperti itu karena masih relevan dengan umur saya waktu itu SMA kelas 2 sampai mau masuk kuliah itu masih grunge. Setelah kuliah itu udah mungkin ya lebih mengerti tentang isu-isu sosial, politikal, sosial. Jadi akhirnya malah makin suka sama genre hardcore punk itu sendiri. Anti mainstream sih sebenarnya. Jadi awalnya dari SMP mungkin ya. Jadi SMP itu emang menolak ke mainstreaman. Jadi awal kenal musik punk itu dari Green Day, Blink 182 itu. Tom Dilong sih sebenarnya. Jadi role figure sama Mark Hoppus. Musik keras itu bikin saya jatuh cinta, soalnya dengan kita memainkan musik keras atau kita menikmati musik keras, kita bisa mengolah rasa kita, rasa emosional kita lebih terluapkan, lebih energik, lebih terolah dengan baik, dengan sesuai apa yang tertanam dalam jiwa gitu. Dari saya sendiri sih, daripada tahun-tahun kemarin sih lebih mendingan ya. Skena underground di Madura ini cukup berkembang daripada tahun-tahun kemarin. Menurut saya, karena saya bukan peneliti tentang scene musik underground di Madura, mungkin ini dari pandangan saya aja. Pandangan saya scene musik underground belakangan ini udah semakin menjamur ya di anak-anak muda Madura juga sejak kemunculan kolektif Rusak waktu itu di tahun 2021 hingga disusul oleh Racun Kota yang sekarang ini. Lumayan antusiasnya lumayan tinggi sih sebenarnya. Cuma emang kita itu orang-orang minoritas yang mau berontak aja, mau ngeluarin suara buat musik-musik bawah tanah. Kondisi skena underground di Madura mungkin kurang lebihnya sedikit redup dikarenakan ya mungkin faktor zaman atau faktor FOMO orang-orang ya Mas ya. Ya, lebih tepatnya FOMO ya. Lebih tepatnya kalah di FOMO saja sih kita. Ya kita sebagai penikmat mungkin pemain atau penikmat musik underground lebih tingkatkan eksistensi kita lah. Kalau di Madura sih mungkin dari cara apresiasinya sih sangat minim. Karena yang saya ketahui itu kebanyakan mayoritas pendengar musik itu di Madura lebih banyak ke pop, kalau nggak pop DJ, terus ya velocity gitu yang kayak gitu. Jadi untuk mengembangkan musik-musik underground, musik-musik keras gitu, itu masih sangat sulit karena minimnya apresiasi masyarakat sekitar. Yang membedakannya mungkin lebih ke effortnya ya, atau tantangannya untuk mengenalkan apa itu scene underground atau musik keras lah. Karena mungkin di kota-kota besar itu pengaplikasiannya lebih mudah karena banyak juga akses untuk menunjang kegiatan itu sendiri.
Kalau di Madura masih agak terbatas ya, mulai dari regulasinya, mulai dari vendor-vendornya, mulai dari talent-talentnya itu masih kurang. Terus dari penggiatnya itu juga masih kurang masif lah. Dari itu mungkin ya, dari performance di Madura sendiri masih minim musisi-musisi karya, masih banyak musisi-musisi reguler. Jadi ya PR sih buat kita, buat main musik ya minimal punya karya lah. Kalau untuk di daerah Surabaya atau Malang itu mereka lebih dapat support ya untuk untuk musik-musik seperti itu. Sedangkan di Madura ini ya karena dari kultur juga kan di sini soalnya. Sentuhan-sentuhan agamisnya itu masih kental. masih kental. Jadi ya ada beberapa golongan-golongan yang kontra mungkin dengan terhambatnya karya kami, Ya. terhambatnya ekspresi kami, kreasi kami. Ya itu mungkin lebih karena kultur kita. Untuk saat ini sih masih belum ya, tapi Masih belum. mungkin di tahun-tahun mendatang. Wishlist termasuk wishlist Iya, dari band kami sih. tunggu aja sih. Ada, tapi lebih ke kritik tentang Madura itu sendiri, bukan kritik tentang Madura secara wilayah atau daerah, cuma lebih ke pola pikir masyarakat Madura, juga regulasi yang ada di Madura itu sendiri, terutama Pamekasan. Di lagu Zag-Zag yang berjudul Konservatif itu kita menyinggung tentang pola pikir masyarakat Madura yang masih kolot, tentang hal-hal baru, hal-hal urban gitu. Untuk saat ini masih belum, tapi kemungkinan ada sih. Ada beberapa yang udah aku tulis sih buat lirik-lirik Madura. Cuma belum mungkin, saat ini belum. Dari saya pribadi, nilai Madura yang ada ya ada di salah satu single dari kami di band TBC itu sendiri. Ada satu single yang bertajuk Bersinar Terang. Di sini di Bersinar Terang latar belakangnya itu karena stigma orang-orang sekitar, tetangga sekitar. Karena apa? Bawa gitar dikit jadi omongan, genjreng dikit jadi omongan. Maka dari itu kita terbitkan single kami Bersinar Terang. Jadi nggak usah mikirin apa kata orang, yang penting sikap kita positif. Agak ini mungkin sih kayak masyarakat, karena mungkin hal yang tabu ya di kuping masyarakat, musik-musik keras gitu bergejolak di Madura gitu kan, karena memang tidak biasa gitu musik-musik seperti itu di sini. Jadi mungkin kedengaran aneh, tapi fokus kita tidak di situ sih, bukan pada masyarakat. Fokus kita lebih terhadap pengembangan karya kami yang menjadi lebih baik gitu. Respon masyarakat, mungkin kita bicara tentang masyarakat bukan secara masyarakat luas ya, mungkin lebih ke teman-teman atau generasi kita di generasi muda itu responnya sangat positif gitu, dengan adanya movement dari teman-teman kolektif gitu. Jadi ada hal baru gitu, yang bukan hal baru sebenarnya, hal lama yang diangkat kembali gitu, yang sudah lama mati terus diangkat kembali, karena kita sudah jenuh juga dengan hiburan-hiburan yang ada di Madura. Ya kita tahu lah, Madura melekat dengan tradisi agamanya gitu. Minim hiburan-hiburan seperti musik itu jarang sekali. Masih tabu banget, orang-orang masih belum banyak tahu soal musik-musik bawah tanah kayak hardcore, punk, emo, karena masih mainstream banget di sini, ngikutin tren TikTok, standar TikTok. Ya gitulah, masih tabu, tapi semangat terus buat teman-teman. Untuk respon masyarakat ya seperti itulah. Jadi namanya musik keras masih agak minoritas ya kayaknya kalau di masyarakat. Cuman ya dengan bantuan dari adanya komunitas-komunitas musik yang ada di Madura, alhamdulillah masih terbantu untuk
berkreasi untuk wadah kita berkreasi. Sudah ada acara kolektif di Madura itu saya rasa cukup keren. Apa ya tantangannya? Aci Ya mungkin kita emang harus terbiasa ya dengan penolakan-penolakan masyarakat terhadap apa karya-karya kita ya. Karena sekali lagi kita terfokus pada karya yang lebih baik gitu. Kami tidak menyurahkan hal-hal yang tidak berguna gitu. Lirik-lirik yang kami pilih pun tidak serta-merta asal ambil gitu. Kita juga memikirkan apa sih ada maknanya gitu loh. Untuk tantangan berkarya sebenarnya tidak ada tantangan tersendiri ya, lebih ke tantangan ke pribadi aja ya, gimana caranya kita berkarya. Cuma untuk dari ini gak ada pengaruhnya, dari Madura sendiri itu gak ada pengaruhnya tentang pengkaryaan. Cuma mungkin tentang pertunjukannya gitu, yang sulit karena regulasinya di Madura itu sendiri. Nggak maksain orang buat suka sih sebenarnya. Ya udah nothing tulus aja berkarya, nggak ada tantangan. Kalau menurut saya pribadi tantangannya jelas stigma-stigma masyarakat ya, seperti tadi yang dikatakan Mas Jen itu. Mungkin terutama di Bangkalan sendiri ini terlalu banyak komunitas yang mengatasnamakan agama. Contohnya kemarin sempat ada event di UTM itu, kita ada sedikit vulgar cewek gitu. Itu sudah di demo dan dikasih surat peringatan sama ormas-ormas. Dan juga kita tentunya sebagai penggiat ini harusnya lebih bisa berkolektif antara satu sama lain, saling support lah, karena kita sama-sama berangkat dari dunia yang dibilang underground lah, yang Jangan ragu, jangan takut untuk mengekspresikan diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Berkaryalah sebanyak-banyaknya, karena sejelek apapun karya Tetaplah karya. pasti akan menemukan pendengarnya tersendiri. Pesan kami terhadap generasi muda, jangan pernah takut untuk berkarya, karena untuk panggung, untuk stage, untuk kalian mau menampilkan karya itu sendiri, kita bakal sediain gitu. Jadi buat teman-teman jangan ragu, jangan bimbang untuk berkaryalah semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan jangan lupa untuk terus menggali referensi sedalam mungkin gitu. Semangat aja terus berkarya, jangan terpaku sama hal-hal yang mainstream. Jujur aja sama karyanya. Masalah disukai nggak sama enggaknya ya whatever you say, yang penting nothing tulus aja, karya terus. Jangan pernah nyerah, jangan pernah ngerasa cepat puas juga, harus growing, jadi lebih better aja. Intinya ngulik sih. Kalau saya juga sebagai generasi muda kebetulan sebenarnya harus banyak-banyak ngulik, dan kalau bisa jangan FOMO, karena kita berangkat dari skena, kita harus paham apa itu, dan kita harus bangun bareng-bareng sih antara kolektif dan skena-skena di Madura terkhususnya.